Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijrah, selamat bergabung di kelas dakwaku. Sebelumnya, perkenalkan nih, saya Muhammad Iksan Maulana yang akan menemani sahabat-sahabat hijrah untuk mendengarkan kajian bareng Ustadz Fuji Aslam. Yang belum tahu Ustadz Fuji Aslam itu siapa? Ustadz Fuji Aslam adalah founder dakwaku dan saat ini beliau juga menjadi pimpinan pesantren Pondok Tafiz Adiba yang berada di daerah Jakarta Barat. Nah, sahabat hijrah, udah tahu belum? Dakwaku ini adalah salah satu komunitas hijrah di seluruh Indonesia loh. Mungkin Ustadz Aslam bisa menjelaskan lebih lengkapnya nih terkait apa itu komunitas dakwaku ini. Untuk Ustadz Fuji Aslam, Anda persilakan. Oke, syukran Nisan. Berarti historinya dulu kali nih ya. Iya, Kita ini iya, ya histori komunitas dakwaku ini kapan sih sebetulnya mulainya gitu ya? Iya. Oke. Jadi flashback nih saya nih. Jadi dakwaku itu muncul sekitar tahun 2016 tuh kayaknya tuh. Sekitar 2016 akhir. Karena dulu saya baru selesai ngabdi dari Mahat Ar-Rahman Quranic College gitu. Saya baru selesai ngabdi. Dulu saya mengabdi di menjadi guru di pedalaman sekitar 1 tahun di lereng Gunung Merapi Merbabu di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Magelang. Setelah dari sana saya berpikir gitu, kata Ustadz Bakhtiar Nasir, bahwa umat kita tuh harus dakwah gitu, harus dakwah. Bagaimana caranya kita bisa membuat umat muslim ini bersatu gitu, dengan apapun caranya gitu. Akhirnya saya terpikir untuk bagaimana kalau kita ingin dakwah secara digital gitu, ya kan? Akhirnya saya berpikir keras, mungkin apa yang harus saya lakukan untuk umat nih. Jangan sampai kita sebagai seorang dai kita diem aja gitu, nggak berbuat gitu. Apa yang harus kita berbuat nih untuk umat nih? Akhirnya tahun 2016 itu saya berpikir, saya kumpulkan teman-teman. Bismillah, kita buat bikin kelas-kelas yuk gitu. Dulu tuh belum ada tuh namanya kelas online. Belum ada. Dulu belum ada mungkin ya, tapi belum semarak kayak mungkin di zaman sekarang ya. Dulu itu akhirnya Bismillah deh kita buat. Dulu saya ingat sekali bareng sama Ihsan dulu, bareng sama Ustazah Fitria di Solo tuh, beliau berdua. Akhirnya kita buat dulu itu cuman bikin kelas-kelas kecil di WhatsApp gitu. Kelas-kelas kecil di WhatsApp saya itu dulu bikin merujuk pada kitab Bulughul Maram, buku hadis. Itu saya talakikan gitu. Dulu itu pesertanya itu cuman sekitar 10 orang waktu itu. Sekitar 10 orang. Dulu itu ya cuman talaki buku-buku hadis Bulughul Maram waktu itu, apa yang diajarkan di Mahat waktu itu. Akhirnya bismillah. Yang awalnya kita nggak kenal satu sama lain gitu. Karena kan melalui online ya, online. Dengan izin Allah gitu, teman-teman yang 10 orang ini itu merasa ini sayang nih kalau hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan ilmu itu, kata mereka. Akhirnya dengan izin Allah mereka inisiatif untuk membuka pendaftaran lagi. Lagi. Akhirnya dulu ingat sekali dulu mereka yang bikin flyernya gitu, open member lagi. Awalnya saya nggak terpikir kalau, bahkan dulu jujur itu belum ada namanya deh kayaknya. Belum ada namanya belum ada namanya waktu itu. Belum ada namanya. Akhirnya dengan izin Allah gitu, yang saya heran ya 10 orang ini kita rembukan gitu. Kita bikin nama bagaimana nih ya untuk menyatukan umat muslim. Akhirnya ya udahlah bismillah. Akhirnya terpikirlah logonya kayak gitu tuh, makanya logonya ada bentuk rumah gitu kan, satu wadah yang itu disatukan dengan tauhid gitu. Makanya ada tangan mengarah satu ke arah ke atas. Itulah filosofi dari logonya. Dan dengan izin Allahnya akhirnya yang luar biasa yang saya kaget itu ternyata dari 10 orang itu mereka buka pendaftaran gitu untuk kelas online yang dulu itu kita share bareng teman-teman. Ternyata yang kita share dulu bareng teman-teman itu ternyata yang daftar itu sampai sekitar 1.000 orang lebih. 1.000? Iya, itu saya ingat sekali sampai handphone tuh sampai handphone error gitu. Maksudnya wah, Masya Allah gitu. Iya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Malang, ada yang dari Jawa Barat juga, ada juga yang paling jauh itu dulu ingat sekali dari namanya Rufaidah tuh dari Jerman, ada juga dari Malaysia, dari Hong Kong. Memang orang-orang Indonesia yang mungkin sedang berada di luar negeri gitu. Dan akhirnya
makin banyak tuh, makin banyak. Akhirnya terkumpullah banyak orang. Akhirnya kita, saya nggak bisa tuh sendiri kan. Akhirnya kan ada tadi ada Ustadz Ihsan, ada Ustazah Fitri gitu, Ustazah Fitria, Miss Fitri lah kalau kita nyebutnya itu. Akhirnya bikinlah kelas-kelasnya. Jadi ada yang ngajar fikih wanitanya, ada yang ngajar tentang fikihnya, ada yang ngajar tentang sirohnya gitu. Berarti masing-masing. Masing-masing. Itu dulu tuh sampai berkelas, sampai bergrup-grup lah itu, saya ingat sekali tuh. Akhirnya dengan izin Allah juga makin berkembang lah ini selama setahun belakangan. Akhirnya juga dibuat perkumpulan-perkumpulan tuh waktu itu. Kumpul perdana kita tuh dulu saya ingat sekali di Karangan Istiqlal waktu itu. Wah, itu ramai sekali. Itu saya inget banget waktu itu sampai dibilang ternyata saya nggak nyangka bisa mengumpulkan segitu banyak orang. Yang mungkin itu nggak akan ada apa-apanya kalau bukan karena Allah gitu. Kita disatukan karena iman gitu ya, karena kita disatukan karena tauhid, karena ingin belajar bareng-bareng, hijrah bareng-bareng kayak gitu. Akhirnya makin berkembang di tahun berikutnya kita membuat kelas online yang memang itu kelas hijrah namanya. Kelas hijrah buat juga lah akhirnya kelas hijrah. Terus akhirnya bikin juga rumah Quran Dawaku di Bogor. Bikin juga rumah Quran Dawaku. Terus kemudian kita setiap Syawal itu kita membuat bukan Syawal, Ramadan. Setiap Ramadan itu kita membuat Dawaku muliakan yatim. Jadi kita keliling setiap kota. Kita memuliakan yatim-yatim kita yang memang ada di setiap kota. Dulu itu terlaksana sekitar di Solo pernah, di Jakarta, kemudian juga di Riau, ya di Pekanbaru juga pernah. Jadi saya juga nggak pernah menyangka bisa sejauh itu gitu. Karena kan sebenarnya tadi berawal dari 10 orang itu gitu. Bisa sampai Masya Allah gitu. Dan sampai sekarang banyak sekali yang masih nge-WhatsApp untuk menanyakan konsultasi kayak gitu. Bagaimana nih untuk bisa hijrah sama untuk bisa menemani hijrah lah intinya kayak gitu. Bagaimana nih akhirnya sampai sekarang dengan izin Allah ya bisa sampai sekarang gitu. Karena memang intinya kita ingin bermanfaat bagi manusia lainnya lah. Kita hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jangan sampai benar. kita hidup ya begini-begini aja lah gitu. Nggak ada kebaikan gitu. Karena kan kebanyakan orang berpikir maunya hidup enak, nggak pernah tuh berpikir matinya enak. Kayak gitu. Itu mungkin sebagai pembuka untuk teman-teman yang mendaftar di kelas dakwahku yang sekarang ini ya. Semoga dengan pemaparan kita sampai ke depannya ya. Semoga bisa menemani rekan-rekan hijrah sampai ke depannya insyaallah. Amin. Masya Allah. Berarti bukan cuma di Indonesia ya Ustaz ya? Pas tuh. Sampai Jerman, Malaysia, Hong Kong ya. Dulu itu sampai ada yang foto di nggak tahu saya itu di menara mana, cuman posisinya tuh di Hong Kong waktu itu. Saya komunitas hijrah dakwahku kayak gitu itu saya yang justru yang paling saya berkesan itu adalah bukan masalah jauhnya, tapi dia betul-betul bisa, maksudnya kita bisa memberikan fasilitas sampai sejauh itu untuk orang-orang yang memang butuh fasilitas untuk hijrah gitu. Itu yang paling membuat saya sangat berkesan gitu. Oke. Semoga makin banyak lagi ya Ustadz yang pengen hijrah bareng gitu sama. Benar, karena apalagi harus di-share lah ke teman-teman ya, karena harus share. Karena jangan sampailah kebaikan itu berhenti di diri kita gitu. Kita harus share lagi ke orang banyak lah. Ya kayak yang di awal itu kita harus bersatu gitu ya. Benar. Jangan sampai terpecah belah. Oke, udah. Kalau begitu mungkin kita mulai aja kali ya Ustadz ya. Oke. Karena sahabat hijrah ini udah pada nungguin nih. Masya Allah ya. Wah, mungkin materi-materinya yang akan Ustadz bawakan nih saat ini. Kira-kira materi yang akan Ustadz sampaikan kali ini apa nih Ustadz? Oke, materi yang insya Allah akan menjadi pembuka ya, di kelas ini. Ini adalah tentang cara Allah menyayangi hambanya. Cara Allah menyayangi hambanya, betul. Oke, kayaknya bagus nih teman-teman ya, sahabat hijrah ya. Oke, langsung aja kali ya Ustaz ya. Bismillah ya, saya mulai ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang bisa bergabung di komunitas dakwahku. Semoga
dengan adanya ini kita bisa menebar manfaat sama-sama, kita bisa memberikan yang terbaik gitu, dan kita bisa berkumpul dalam satu wadah yang dimana kita walaupun sekarang kita berkumpul di dunia, semoga kita nanti kelak berkumpul di akhirat insyaallah. Amin. Jadi dan materi ini akan betul-betul saya sampaikan. Sebenarnya cara Allah menyayangi hambanya itu simpel sebenarnya, karena dari teman-teman itu dapat materi flyer pendaftaran, terus kemudian dimudahkan jarinya untuk daftar, kemudian dimudahkan jalannya untuk bisa ikut dalam kajian ini. Itu adalah salah satu cara Allah itu menyayangi hambanya. Kenapa? Karena nggak mungkin semua itu terjadi kalau bukan karena Allah. Kita sekarang kan di sini mendengarkan ilmu-ilmu tentang kebaikan, gitu. Dan Allah mudahkan tuh jalannya. Dan itulah salah satu dari sekian banyak bahwa Allah itu sangat menyayangi hambanya. Dari kita dimudahkan ikut kajian kayak gini gitu. Dan biasanya kebanyakan orang nggak sadar kalau dirinya itu betul-betul disayang sama Allah. Nggak sadar sebenarnya saya ini gimana sih, kenapa banyak banget masalah yang ada dalam hidup saya, kenapa masalah saya nggak selesai, kenapa juga intinya sampai pada titik kenapa masalah saya nggak selesai gitu. Jadi inilah yang menjadi materi pembuka cara Allah menyayangi hambanya. Nah, di materi pembuka ini sebelum kita nanti masuk pada materi lebih jauh lagi, silahkan teman-teman yang mendengarkan diniatkan baik-baik hatinya. Silahkan, saya mungkin akan ngasih waktu sekitar sejenak mungkin ya. Silahkan teman-teman merenung, dan mungkin yang ada punya waktu sendiri atau sedang di kamar atau sedang di kendaraan ya, silahkan teman-teman merenung sejenak. Pikirkan kembali apa sih tujuannya ikut materi ini gitu. Karena semua itu kan tergantung pada niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua itu tergantung pada niatnya, dan sesuatu itu akan tercapai tergantung dengan niatnya. Kayak gitu. Jadi silakan teman-teman, mungkin saya kasih waktu untuk pasang niat kembali baik-baik, niatkan semua karena Allah. Kalau niatnya baik dari awal sampai akhir, insya Allah kita akan dapat materi yang luar biasa lah, insya Allah. Silakan teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi alasan kenapa saya pikirkan alasan saya berikan waktu sejenak dulu itu adalah silakan teman-teman berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Sebetulnya saya ikut kajian materi kajian dawaku ini untuk apa sih? Apakah untuk dilihat orang baik, atau saya cuma merasa saya pengen merasa dilihat orang tuh kalau saya tuh sudah hijrah loh dengan ikut materi dawaku? Enggak bukan itu karenanya. Nanti salah niat gitu. Jadi dirilis kembali bahwasanya teman-teman masuk ikut kajian dakwah ini adalah untuk memperbaiki diri karena Allah. Jadi niatkan kembali untuk memperbaiki diri karena Allah, kayak gitu. Dan kita kembali lagi ya di gimana sih sebetulnya cara Allah menyayangi hambanya itu. Sebetulnya Allah itu saking sayangnya sama hambanya, Allah itu sampai itu memanggil kita selama 5 kali, dan itu setiap hari nggak bosan-bosan. Ya kan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan ya. Itu kan Allah kan nggak butuh sholat kita, justru kita yang butuh sama sholat gitu. Dan saking sayangnya Allah sama hambanya, Allah tuh sampai manggil kita tuh 5 kali dalam sehari.
mandi aja kalah ya. Iya. Mandi 2 kali, sehari. Iya benar. Ini Allah manggil kita nggak ada bosan-bosannya 5 kali 5 sehari. kali sehari. Masya Itu kayak ada panggilan yang sangat lembut itu, hayya 'alas shalah gitu. Ya kan? Ayo sholat gitu. Ayo kita menunaikan sholat. Itu ibaratnya kayak seorang ibu nih, ibaratnya gini, saya seorang ibu. Mungkin Ihsan pernah ngerasain kecil dong ya, Iya. ketika masih kecil pasti pernah pasti benar. melalui memasuki fase itu, ayo belajar, ayo sekolah gitu. Nanti terlambat nih. Ayo masuk sekolah, belajar yang bener lah gitu. Padahal yang butuh sukses itu kan kita. Iya. Ya kan ya? Iya, benar. Yang butuh sukses itu kan kita nanti ke depannya. Yang akan menjalani kehidupan kan kita. Saking orang tua kita sayang sama kita, orang tua kita bangunin kita untuk ayo sekolah, belajar yang bener. Kadang dibantuin tuh buat PR. Iya benar. Ya kan? Nah, biar apa? Biar di kemudian hari kita bukan menjadi orang yang menjadi orang yang berguna gitu. Menjadi orang yang sukses lah ibaratnya gitu ya. Dan begitu pun Allah gitu. Allah itu saking gak maunya kita masuk neraka, akhirnya Allah panggil tuh kita tuh 5 kali sehari nggak ada bosannya. Coba deh, ya kan? Itu contoh simpelnya deh, cara Allah tuh menyayangi hambanya. Tapi kadang kebanyakan dari kita itu nggak sadar diri kalau kita tuh disayang sama Allah gitu. Nyangkanya kalau ya Allah kenapa sih saya banyak banget masalahnya? Kenapa sih saya kok masalah saya nggak selesai? Ya Allah kok hutang saya banyak banget nih ya Allah nih. Ya Allah saya kok baru diputusin nih sama cowok saya nih misalnya. Ya Allah nih gimana nih ya Allah nih. Keluarga saya berantakan ya Allah. Ya Allah saya anak saya begini ya Allah. Wah banyak banget nih masalah yang pasti setiap kita pasti punya masalah masing-masing. Tapi gimana caranya kita sebagai seorang hamba harus tahu bahwasanya itu adalah cara Allah menyayangi hambanya. Kayak gitu. Tinggal kitanya bagaimana menyikapi setiap masalah yang ada. Karena sesungguhnya setiap masalah yang datang ke kehidupan kita itu adalah salah satu cara Allah itu menyayangi hambanya. Kalau misalnya kita nggak ditegur sama Allah, kita kebablasan, bahaya juga gitu. Yang khawatir itu kalau kita hidup enak, dosanya banyak, hidupnya kok enak-enak aja, itu takut harusnya tuh. Karena kan Allah kayak udah nggak negur-negur kita lagi nih. Nah justru beruntunglah kalau orang-orang yang merasa kayak saya ada masalah nih, banyak ujian dalam hidup saya nih gitu. Itu justru adalah sarana untuk naik level karena kita sekolah nih ya kan ya. Kita sekolah. Terus pasti dong kita sebelum kita naik kelas tingkat misalnya naik tingkat, nggak mungkin tuh ujuk-ujuk naik tingkat. Pasti ada ujiannya. Sebelum ujian pasti kita dikasih pelajaran dulu. Buat naik level, naik tingkat, pasti ada ujiannya sama kayak gitu. Biar kita naik tingkat, Allah kasih tuh kita ujian. Karena sebelumnya kita dikasih pelajaran kan sama Allah. Kayak gitu. Dan itulah cara Allah menyayangi hambanya. Jadi alasan kita untuk berhijrah seperti ini adalah cara saya menyikapi karena Allah tuh udah menyayangi kita. Udah menyayangi saya nih misalnya, udah menyayangi hambanya. Artinya karena Allah udah sayang banget sama kita nih, udah sama hambanya, kita nggak boleh sia-siakan itu. Makanya Bismillah deh, mulai hari ini, mulai detik ini kita bakalan hijrah sama-sama. Dan hijrah sama-samanya itu akan kita temani bareng sama Dawaku insyaallah kayak gitu. Dan melalui channel ini ya. Jadi itulah salah satu sebetulnya yang harus kita sadari gitu sebelum kita masuk pada materi-materi selanjutnya. Allah tuh sayang banget sama kita. Gitu. Mungkin saya akan coba membacakan ya. Mungkin teman-teman ini bisa biasanya kalau anak-anak sekarang itu kan di record terus dimasukin story-nya biasanya kan ya, dimasukin story-nya. Ini sebenarnya ini siap-siapin deh, saya kasih waktu ya sebetulnya buat buat recording ya, buat di record karena ini insyaallah nih kuatnya buat teman-teman bisa menggugah hati teman-teman karena lumayan ya. Oke, bismillah saya mulai. Cara Allah menyayangi hambanya. Pertama, aku meminta kekuatan
dan Allah memberi aku kesulitan untuk menjadikanku kuat. Aku meminta kemampuan dan Allah memberikan aku masalah untuk aku pecahkan. Aku meminta kemakmuran dan Allah memberi aku otak dan kekuatan untuk bekerja. Aku meminta keberanian dan Allah memberikan aku rintangan untuk aku lewati. Aku meminta cinta dan Allah memberiku orang-orang yang kesulitan untuk aku bantu. Aku meminta pertolongan dan Allah memberikan aku kesempatan. Aku tidak menerima yang aku inginkan, tapi aku mendapatkan apa yang aku butuhkan. Aku tidak menerima yang baik bagiku, tapi aku mendapatkan apa yang terbaik untukku. Kadang manusia tidak memahami bentuk kasih sayang Allah. Dibukanya pintu rezeki dan kesenangan dari Allah dianggap pemuliaan dirinya. Sebaliknya, pembatasan rezeki dan ujian dari Allah dianggap penghinaan dirinya dan kebencian dari Allah. Kasih sayang Allah itu menyertai seluruh makhluk sesuai dengan kehendaknya. Karena di surah Al-Fajr mengatakan, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Waliyadzubillah. Orang yang memahami dunia adalah karena ujian, niscaya mereka menyikapi kebaikan dan keburukan adalah ujian Allah. Mereka tidak menganggap kebaikan dari Allah sebagai pemuliaan, dan mereka tidak menganggap ujian adalah sebagai penghinaan. Tapi mereka memahami apa yang dibutuhkan dunia sebagai kebaikan dan memahami apa yang dibutuhkan di dunia sebagai keburukan. Bagaimana cara Allah mencintai dan menyayangi hambanya. Dan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah ilhamkan kepadanya ketaatan dan Allah biasakan ia dengan qanaah atau menerima apa yang ada. Allah karuniakan untuknya pemahaman agama. Allah menguatkannya dengannya keyakinan. Allah mengilhamkan kepadanya ketaatan dan selalu memberikannya petunjuk. Dan sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, niscaya Allah jadikan dia mencintai harta. Hamba yang mencintai harta dan Allah mudahkan dia untuk memperoleh hartanya. Dan Allah ilhamkan kepadanya dunianya dan Allah serahkan dia pada hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Dan bagaimana sekarang menurut kita semua nih? Apakah kita mau menjadi hamba yang Allah sayangi atau yang dibenci? Semuanya pada kita masing-masing. Mungkin itu sebagai materi pembuka. Syukuran semuanya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi kembali di materi-materi selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada Ihsan. Masya Allah ya, sahabat hijrah kali ini gimana nih? Abis dengerin materi yang dibawakan oleh Ustadz Puji Aslam. Semoga materi kali ini bisa membawa kita lebih semangat lagi nih, lebih semangat lagi hijrah di jalan yang benar. Oke, terima kasih nih untuk Ustadz Puji Aslam yang telah memberikan materinya nih. Alhamdulillah ya. Oke, buat teman-teman pantengin terus. Kemungkinan nih materi-materi akan ditayangkan, akan di-share setiap hari Kamis dan Sabtu. Jadi pantengin terus di grupnya masing-masing. Kalau mau tanya-tanya bisa di grup nih, di grup WhatsApp ya, bisa tanya jawab ya. Oke. Itu kira-kira nanti Ustadz kan langsung sama Ustadz ya. Langsung saya yang jawab. Ya udah, saya Muhammad Iksan Maulana undur diri. Ustadz Puji Aslam juga undur diri ya Ustadz ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.